Nah, sepatutnya kepada Ibtu Rudiana ini diperiksa selaku personil Polri. Kadif Humas Mabes Polri menyebut bahwa Rudiana selaku orang tua korban tidak melakukan pelanggaran etik apapun. Ya sudah jelas lah. Kalau Kadif Humas secara terbuka menyebut Ibtu Rudiana selaku orang tua korban, ya sudah jelas selaku orang tua korban tidak ada pelanggaran etik apapun yang dilakukan. Nah, sepatutnya kepada Ibtu Rudiana ini diperiksa selaku personil Polri. Ya. Dan saya juga tidak tahu apakah simpulan bahwa tidak ada pelanggaran etik apapun itu dibangun murni berdasarkan pemeriksaan secara objektif ataukah berdasarkan belas iba antara satu personil polisi terhadap personil polisi lainnya. Belas iba yang ditunjukkan, simpati yang diberikan oleh Propam dan Irwasum kepada anggota Polri bernama Rudiana, Ibtu Rudiana. Saya tidak tahu seberapa jauh kemungkinan itu bermain-main di kepala para pemeriksa. Tetapi apa boleh buat, setelah saya menyimak simpulan dari Kadif Humas Mabes Polri, saya tanda petik harus meminta maaf ini kepada Ibtu Rudiana karena sudah berburuk sangka terhadap dia. Justru pengumuman dari Kadif Humas Mabes Polri seolah menunjukkan bahwa Ibtu Rudiana ini adalah contoh personil Polri yang teladan, yang harus dapat penghargaan. Yang sayangnya tahun ini ternyata tidak mendapatkan Google Award. Mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya dia akan dapat Google Award. Mudah-mudahan. Nah, dari situ yang saya katakan, selesai sudah diskusi kita, perdebatan kita tentang Ibtu Rudiana. Rudiana selaku orang tua korban yang sudah disimpulkan tidak melakukan pelanggaran etik apapun. Tadi saya katakan, saya sudah minta maaf lah ke Ibtu Rudiana. Ternyata orang yang saya dan sekian banyak netizen anggap harus turut bertanggung jawab terjadinya skandal Cirebon 2016 itu, ternyata tidak melakukan pelanggaran etik apapun. Ya sudah, terhadap buruk sangka, terhadap kekeliruan yang sudah kita lakukan secara berbondong-bondong terhadap Ibtu Rudiana ini, kita nyatakan penyesalan diri kita. Kita hormati Ibtu Rudiana sebagai salah satu potret personel Polri teladan. Yang mudah-mudahan akan menjadi kebanggaan dalam catatan penegakan hukum di negara kita. Saya sampaikan ini dengan setulus hati. Silakanlah Mabes Polri, Kompolnas, atau siapapun bertemu dengan Ibtu Rudiana, berikan penghargaan kepada personil polisi yang satu ini. Personil polisi yang tetap bersikukuh, yang tetap berdiri tegap, betapapun netizen sudah menghujat dia, tapi segala macam, ternyata dia disimpulkan tidak melakukan pelanggaran etik apapun. Berikan rasa hormat kepada Ibtu Rudiana, dan apapun penghargaan yang patut diberikan kepada dia, ya berikanlah. Naikkan pangkatnya secara luar biasa juga boleh. Saya tidak tahu. Sebagai sesama warga negara, tentu saya pun merasakan kesedihan dan kemarahan yang sama ketika kehilangan darah daging yang tercinta. Tetapi dalam isu penegakan hukum, segala sesuatu tetap harus dijalankan secara objektif. Jangan sampai bercampur baur kepentingan antara saya sebagai orang tua dengan saya sebagai personil penegakan hukum. Itu prinsip yang tidak bisa ditawar-tawar. Nah, pasca pertemuan Kompolnas atau Mabes Polri dengan Ibtu Rudiana nanti apa outputnya saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Justru yang saya bayangkan bahwa Kompolnas dan Mabes Polri akan memberikan tepuk tangan riuh karena sudah berkesempatan bertemu dengan seorang personil yang sangat istimewa. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.